Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat muda kreatif, selamat datang di podcast Universitas Islam Batik Surakarta. Ruang baru kita untuk berbagi, bercerita, inspirasi, dan juga tentu pengalaman yang seru dari Sivitas Akademika dan juga Mitra Universitas Islam Batik Surakarta. Nama saya Dr. Hafiz Zakaria SHMH. Saya dekan di Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta dan juga mengajar di program S1 Ilmu Hukum serta mengajar di program S2 Ilmu Hukum. Nah, saya bersyukur sekali pada siang hari ini kita luar biasa banget bisa mengadakan podcast dan kita menghadirkan tamu yang sangat excited banget, sangat luar biasa banget, sangat jos, gandos dari Bawaslu Surakarta. Terima kasih Pak Setio Puji Santoso Esos. Dan kita juga menghadirkan mahasiswa kita Mas Muhammad Ghoza Al-Ghifari. Jadi alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi pada siang hari ini kita bisa menghasilkan dua sosok yang bagi kami sangat luar biasa dan tentu menginspirasi kita dari Bawaslu Surakarta dan juga mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta. Pak Setio ini lahir di Ngawi ya Pak ya? Iya, benar. Ngawi 6 Desember 1988. Berapa usianya Pak sekarang? 17. Oke ya. Oke. Kemudian tinggalnya di Mojosongo ya Pak ya? Iya, benar. Ya, di Mojosongo. Kemudian di Bawaslu sebagai di bidang hukum dan penyelesaian sengketa ya. Sengketa. Baik, Mas Goji semester berapa Mas? Saya semester 3. Semester 3 Oke, tinggalnya di mana nih? di belakang Uniba pas gitu. Di belakang Uniba ya, deket banget ya. Jadi kalau ke kampus tinggal jalan kaki saja. Baik, teman-teman sekalian, jadi hari ini kita menghadirkan dari Bawaslu Kota Surakarta ini kita akan membahas berkaitan dengan kepemiluan, berkaitan dengan pengawasan dan penyelesaian sengketa ya dalam pemilu. Dan ini hal yang sangat penting karena demokrasi ini sebenarnya sesuatu yang berjalan terus-menerus dan dia tidak mandek ya, dan dia terus memberikan arah yang baik bagi sustainable bagi bangsa ini. Dan bersyukur alhamdulillah kita di 2024 kemarin kita sudah melaksanakan pemilu secara serentak ya, dan menghasilkan presiden dan wakil presiden, DPR ya, DPD, kemudian DPRD provinsi dan DPRD kabupaten dan kota. Nah, tentu pemilu ya, di pemilu serentak kemarin ini memberikan satu pengalaman yang baru bagi bangsa Indonesia dan tentu juga bagi penyelenggara pemilu menjadi satu yang sangat-sangat menarik ya, karena yang biasanya dilakukan secara parsial dilakukan secara bersama-sama. Walaupun ada putusan Mahkamah Konstitusi yang nanti ternyata akan ada pemisahan kembali gitu. Nah, kita awali dari tentang Bawaslu Kota Surakarta. Saya ketika datang ke Bawaslu Kota Surakarta itu seolah-olah saya ada energi positif ya tentang Bawaslu Surakarta, karena Bawaslu Surakarta ini punya
tempat yang begitu nyaman gitu. Ya, kalau dulu ada di yang saya tahu ini udah pindah-pindah berapa kali. Emang nomaden nih. Emang nomaden ya Pak ya. Emang nomaden. Boleh Pak diceritakan sedikit lah tentang sejarah dari Bawaslu Kota Surakarta. Iya. Ya kalau kita berbicara soal sejarah Bawaslu mungkin kayaknya lebih menarik loh secara kelembagaannya ya. Ya. Ya kalau kita lihat memang Bawaslu ini kan hadir secara formal gitu kan memang tahun 82. Kalau istilah pada saat itu namanya adalah Panwaslak gitu ya. Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu. Gitu ya. Itu sebagai bentuk dari tuntutan pada saat itu beberapa peserta pemilu khususnya PDI dan P3 pada saat itu era Orde Baru ya, yang menuntut adanya keadilan pemilu dan transparansi. Keadilan pemilu dan itu kata kunci kayaknya ya. Kata kunci, oke. Karena pada waktu itu mereka menilai bahwa penyelenggaraan pemilu sudah mulai ada kecurangan. Kecurangan. Gitu. Makanya kemudian dibentuklah Panwaslak pada tahun 1982 itu. Oh, Panwaslak itu artinya Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu. Oke. Pada saat itu masih bergabung nih dengan namanya dulu bukan KPU ya, tapi LPU, Lembaga Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Lembaga Pemilihan Umum begitu. Nah, pada saat itu memang karena unsurnya itu lebih banyak dari Kemendagri, bagian dari Kemendagri, makanya ya ada parodi di beberapa video yang beredar di YouTube di luar negeri dijadikan bahan anjay. Kalau di beberapa negara itu misalnya pemilu itu misalnya kayak di India, di Amerika itu sebulan kemudian baru tahu hasilnya. Kalau di Indonesia, kalau di mana lagi gitu 3 minggu baru tahu hasilnya. Indonesia belum dimulai sudah tahu hasilnya. Itu kemudian salah satu. Ini jokes ya? Iya, dibuat parodi seperti itu. Maka kemudian semangat didirikannya lembaga pengawas pemilu itu menjadi sesuatu yang cukup penting pada saat itu. Baru kemudian tahun 2003 persisnya itu kemudian ada semacam tuntutan reformasi untuk kemudian membentuk semacam lembaga pengawas yang mulai independen gitu ya. Dan itu dipisahkan dengan KPU pada saat itu. Dan kewenangannya pun juga sudah mulai ditata secara detail dan rapi. Namun namanya pada saat itu masih Panwaslu gitu ya. Panitia Pengawas Pemilu. Betul. Iya. 2023 kemudian 2027 mulai dibentuk mulai permanen untuk yang tingkat RI-nya gitu. Tingkat RI-nya mulai permanen, kemudian provinsi, cuma pada saat itu masih kabupaten kota dan ke bawahnya itu masih ad hoc, hanya dibentuk pada saat pelaksanaan aja ya. Lalu kemudian munculnya Undang-Undang 7 tahun 2017 itu kemudian dibentuklah Bawaslu sampai dengan tingkat kabupaten. Artinya sudah permanen itu ya? Iya. Jadi dia tidak lagi ad hoc lagi ya? Iya. Jadi untuk Bawaslu di tingkat sampai dengan kabupaten kota itu menjadi permanen sejak tahun 2018. Dasar hukumnya Undang-Undang 7 tahun 2017 itu lagi. Artinya kalau dia 2018 sudah permanen di semua provinsi dan semua kabupaten kota itu sudah ada Bawaslu. Iya, betul. Sudah ada Bawaslu. Dan dia bekerja tidak hanya menjelang pemilu saja, tetapi masa jabatan itu dari 4 tahun ya? 5 tahun ya? Jadi 5 tahun itu mereka bekerja full ya, sebagai anggota Bawaslu ya, menjadi anggota Bawaslu. Wah, ini semakin menarik teman-teman sekalian ya untuk bicara ini. Ya baik, kalau berkaitan dengan Solo Pak, ya Solo ini anggotanya ada berapa nih Pak? Kalau di jajaran anggota plus ketua itu kita ada 5. Jadi 1 ketua dan 4 anggota yang membidangi divisi masing-masing. Kebetulan saya di divisi hukum dan penyelesaian sengketa. Kemudian ada divisi SDMO dan juga Diklat itu ada Pak Angga. Kemudian ada divisi pencegahan dan Parmas dan Humas atau P2H itu ada Pak Agus.
Dan yang terakhir itu ada divisi penanganan pelanggaran, itu ada Ibu Popi. Oke, jadi ada beberapa tadi ada berapa? Iya, ada 5 ada 5 ya. 4 divisi Kordif. Ada Kordifnya ya, Iya. tapi anggotanya semua jumlahnya 5 orang tadi. Iya, jumlahnya anggotanya 5 orang. Baik, Mas Gozi. Oh, Mas pernah dengar Bawaslu nggak? Pernah dengar. Pernah dari- dengar ya? Pernah main nggak ke kantornya Bawaslu? Kalau saat ini belum. Belum. Tapi ini nggak ada niatan ingin apa namanya berkunjung ke Bawaslu gitu, mahasiswa kita apa namanya main ke sana. Main itu dalam arti belajar. Kira-kira menurut Anda gimana? Setuju nggak kira-kira? Kalau sebagai mahasiswa hukum setuju, Pak. Setuju. Karena Kenapa? kita Kenapa? bisa mendapat ilmu kan nggak cuma dari kampus. Oke. Kita bisa oke. dari luar juga kan. Oke. Nanti bisa sharing-sharing sama anggota Bawaslu-nya itu juga. Oke. Tahu kantornya Bawaslu sekarang? Belum tahu. Ya, nanti bisa ini ya, bisa Anda search ya, Anda googling, kemudian nanti bisa Anda agendakan ya sama teman-teman. Main aja boleh Pak ya? Iya. Pasti ya. Dipersilahkan. Silakan. Oke. Baik, Mas Gozi ya. Mas Gozi ini mahasiswa Fakultas Hukum yang kritis, ya, berpikir kritis dan dia mencoba untuk berpikir hal yang baru. Ya, salah satunya adalah tadi yang disampaikan kalau nanti kita berkunjung ke Bawaslu Kota Surakarta kira-kira gimana? Oke gitu. Oke-nya itu artinya memang ingin menggali knowledge ya, pengetahuan sebagai bagian dari proses dia untuk menjadi mahasiswa yang baik gitu. Baik, Pak Setio, tadi disampaikan Pak Setio bahwa ada lima anggota yang salah satunya adalah kemudian ada 4 divisi yang salah satunya adalah divisinya adalah penyelesaian sengketa itu di bidang jenengan ya? Iya, Di betul. bidang Pak Setio. Nah, baik. Tentu Pak Setio juga ini ya juga apa ya secara intens gitu ya, intens mengikuti kemudian melakukan pengawasan, melakukan aktivitas mendukung pemilu tahun 2024 kemarin. Nah, apa yang kemudian menarik dari pemilu 2024 nih Pak? Apa bedanya dengan pemilu sebelumnya Pak? Ya tentunya menjadi sangat subjektif ya kalau menarik atau enggak. Dan menurut saya sih setiap pergantian akan selalu menjadi sesuatu yang menarik. ya. Karena kita Oke, berbicara oke. tentang masa depan Tentang Indonesia. masa depan ke Indonesia. gitu. Oke. Cuma ya kalau kita flashback ke belakang kemarin untuk gelaran pemilu 2024 memang apa ya? Ya karena banyak ini ya banyak gagasan yang cukup menarik yang kemudian disampaikan oleh calon gitu ya. Iya. Memang itu menjadi sesuatu yang sebenarnya sangat dinantikan. Harapannya kita memang proses pengujian gagasan ini menjadi sesuatu yang dimatangkan, diperbanyak waktunya gitu ya, sehingga masyarakat memang benar-benar teredukasi dengan baik gitu ya. Karena kalau hal itu justru diangkat, ya kita harapkan hal-hal yang sangat kontradiktif dengan keadilan pemilu itu bisa diminimalisir gitu ya. Karena masyarakat tentunya bisa menjadi lebih aware dengan proses pemilunya itu ya. demokrasi melalui pemilu itu sendiri. Kan pemilu kemarin itu kan pemilu serentak ya. Iya, betul. Pemilu serentak. Nah, maksud saya adalah apa sih sebenarnya bedanya pemilu serentak dengan pemilu yang apa ya, yang parsial? Ya kalau dari sisi penyelenggara tentunya ya itu yang pertama itu adalah amanat konstitusi. Amanat konstitusi, betul. Dan dari sisi penyelenggara tentunya perlu effort yang lebih ketika Effort kita yang lebih, ya? bicara pemilu serentak gitu ya. Karena membayangkan saja begitu ya, pada saat tahapan pemilu berlangsung kemudian kita juga beririsan dengan tahapan pemilihan gitu ya. Pemilihan, Iya, ya, betul. atau pilkada gitu. Pilkada. maksud saya. Nah, untung saja untuk di Kota Solo ini kita tidak ada yang namanya PSU atau kemudian Ya, pemilihan ulang ya. Pemilihan ulang. Bayangkan kalau itu terjadi, bagaimana repotnya penyelenggara pemilu untuk menyiapkan semua ini. Gitu ya. Betul. Ada beberapa daerah misalnya di luar Jawa begitu ya,
yang harus ada PSO. Sementara tahapannya ini masih berlangsung, masih harus menyiapkan kebutuhan terkait dengan PSU. Di sisi lain tahapan pilkada juga harus berjalan dengan baik. Pasti akan sangat membutuhkan waktu dan tenaga. Ya. Sampai ini nggak kalau dalam proses ya pengawasan, kemudian proses lain-lain pada pemilu serentak kemarin itu Pak, itu sampai terjadi korban Pak? Ada nggak korban? Meninggal atau apa gitu? Yang utamanya di kota Surakarta ya? Kalau di Surakarta tidak ada, cuma ada beberapa kemarin memang ya kelelahan sih wajar ya, cuma 1-2 ada yang kecelakaan juga. Kecelakaan ini kalau dialami kan misalkan apakah akibat dari kelelahan akhirnya jalan Islam capek duluan gitu ya. Cuma ya sebisa mungkin kemarin kita memang berikan ini ya pemahaman kepada teman-teman di jajaran kita sampai dengan tingkat ad hoc bahwa memanage waktu pola hidup itu menjadi penting, karena kalau kita melihat hasil survei atau hasil kajian dari pemilu sebelumnya yang konon katanya banyak yang tumbang, banyak yang meninggal, itu kan ternyata faktornya adalah kelelahan, kecapean ya. Karena intensitas yang terlalu panjang, waktu terlalu panjang ya akhirnya dia misalnya malamnya mereka harus begadang karena menyiapkan perlengkapannya, tidur tidak cukup, terus kemudian lanjut ke tahap penghitungan suaranya, prosesnya. Dan itu tentu Bawaslu mendampingi lah ya. Iya betul. Harus mendampingi harus ya, karena itu menjadi tanggung jawab juga ya. Karena objektivitas, kalau misalkan banyak yang sakit, banyak yang kelelahan, tentu objektivitas dalam penghitungan suara juga nggak optimal. Setidak-tidaknya adalah ada pemilu ini menjadi cedera. Gitu. Iya. Justru yang kita harapkan demokrasi lebih baik, malahan menimbulkan dampak sosial, dampak ada yang meninggal dan lain-lain ya Pak ya. Iya. Kemarin kita juga selain juga wanti-wanti gitu ya, terkait dengan pola hidupnya, kita juga support melalui vitamin-vitamin bagi para tenaga ad hoc ini gitu ya. Ya harapannya sih staminanya biar ini ya. Oh ya pasti. Kan Bawaslu itu dia posisinya dengan kalau dia di kabupaten kota, kemudian kan ada juga bawahnya di kecamatan, di bawahnya di level sampai ke desa ya Pak ya? Sampai ke PTPS malah. Oh sampai ke TPS ya. Kalau TPS itu namanya apa ya Pak? PTPS, pengawas TPS. Nah ini nih Mas Gozi nih, kayaknya peluang baik ini ke depan kalau mau mahasiswa ya Pak ya? Iya. Untuk bisa menjadi pengawas pemilu, menjadi bagian dari Bawaslu, kira-kira apa yang dibutuhkan Pak? Apa yang maksudnya skill apa yang dibutuhkan itu? Ya sebenarnya tidak terlalu rigid ya. Yang penting ada kemauan. Ada kemauan dan keinginan untuk saling belajar kan begitu. Karena kalau kita lihat dari pola kerjanya kan sebenarnya sudah ada tuh SOP-nya segala macam gitu ya. Apa-apa saja yang kemudian perlu diwaspadai, diawasi dan dilakukan itu kan sebenarnya sudah sangat detail diperjelas gitu ya. Sehingga ketika itu bisa banyak yang kemudian tertarik gitu ya, harapannya kita juga pemilu menjadi semakin lebih berkualitas gitu ya. Ini Mas Gozi mahasiswa nih. Kira-kira tertarik nggak nih untuk jadi pengawas pemilu nih Mas Gozi? Kalau sebelum saya itu kan saya pernah jadi anggota KPPS. Wah ini pengalaman yang baik juga itu ya. Itu juga awal jadi anggota itu capek. Sampai tengah malam pun belum selesai ya. Dan itu banyak, ada yang nyoblosnya sembarangan, ada yang nyoblos 3, ada yang nggak sengaja nggak padahal itu kan kalau sepengetahuan saya ya, itu kan kayak menyalurkan suara kita untuk memilih ketua dari pemimpin negara kita biar kedepannya tuh kayak gimana, itu kan sangat penting ya. Mungkin itu aja yang saya. Iya, ini Mas Gozi ya. Jadi Anda harus mulai menyiapkan, karena di dunia pengawasan itu kayaknya memang ke depan ada banyak opportunity dan Anda harus siapkan itu. Ya, dan kita bersyukur bahwa hari ini teman-teman di Bawaslu Surakarta ini legowo, berkenan untuk menggandeng kita gitu untuk belajar tentang pengawasan pemilu.
dan ini menjadi kepercayaan yang luar biasa bagi kami dari Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta terus menjalin komunikasi. Dan nanti tadi saya sampaikan ya, kalau teman-teman memang senang berkenan ya kita akan belajar ke sana secara langsung, tidak hanya di kelas tetapi juga di ruang-ruang diskusinya Bawaslu, sehingga kita semua itu tercerahkan bagaimana kerja dari teman-teman di Bawaslu Kota Surakarta, sehingga banyak alumni kita yang nantinya bisa bekerja di sana di Bawaslu di kecamatan ya Pak ya, apa namanya Pak? Panwascam, misalkan ada sampai ke TPS. Oke, ini tidak terasa ini pembincangan kita menarik banget ya. Terima kasih dan kita akan akhiri pertemuan pada siang hari ini ya. Saya Dr. Hafiz Zakaria, host pada podcast hari ini, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Uniba Podcast menyuarakan nilai-nilai akademis ya, inspirasi tanpa batas. Universitas Islam Batik Surakarta yang punya slogan. Nah, ini slogannya menarik Pak. Semangat, santun, dan solo. Terima kasih saya sekali lagi, semoga ini menjadi manfaat bagi kita. Terima kasih Pak Setio, terima kasih mahasiswa ya Mas Gozi, semoga ini menjadi inspirasi bagi kita. Non wal qalam yasrun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.